Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis time series atau mungkin yang dikenal dengan data berkala. Nah, definisi dari data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan dari suatu kegiatan atau usaha. Analisis time series adalah merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan suatu nilai dari waktu ke waktu dan untuk meramalkan nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Ya, jadi kalau time series itu digunakan untuk mengetahui ya perkembangan atau fluktuasi ya suatu usaha dari suatu perusahaan. Macam-macam dari gerakan data berkala, ada tren, ada musiman, ada siklis, ada konstan, ada acak. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah garis yang trennya, yang garis lurus yang merah ini. Ini penjelasan dari masing-masing tadi ya, ada tren, siklis, musiman, dan acak. Gerakan tren suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum. Ya, jadi ini berguna untuk membuat ramalan atau prediksi yang diperlukan oleh bagian perencanaan. Contoh misalkan ya, kenaikan penjualan, penurunan pelanggan. Ya. Kemudian ada yang namanya siklis, gerakan siklis yaitu gerakan panjang, jangka panjang yang berlaku untuk data tahunan. Contohnya untuk kemunduran atau depresi atau kemakmuran. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan musiman, yaitu gerakan mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Contohnya di sini harga pakaian meningkat pada saat hari Lebaran. Jadi pada musim-musim tertentu saja, pada hari misalkan Idul Fitri ya, biasanya harga untuk pakaian itu akan meningkat, tetapi di hari-hari biasa itu mungkin stabil gitu ya, karena bersifat musiman. Kemudian yang keempat, gerakan acak atau tidak teratur yang sifatnya sporadis, yaitu naik turun produksi beras akibat banjir yang tidak teratur. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti yang tren ya, suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Nah, di sini ada tren positif dan tren negatif. Berarti untuk vertikal itu sumbu Y, horizontal itu sumbu X ya. Kalau tren positif berarti naik, kalau tren negatif berarti turun, mengalami penurunan. Nah, adapun metode-metode yang bisa digunakan untuk menentukan tren, ada 4 metode di sini. Yang pertama, metode tangan bebas atau linear bebas. Kemudian ada metode setengah rata-rata. Ada lagi yang ketiga yaitu kuadrat terkecil atau least square. Yang keempat yaitu rata-rata bergerak. Nah, akan kita pelajari satu persatu dari yang tangan bebas atau linear bebas. Metode ini bebas ya, metode bebas gitu ya, sangat mudah dan sangat sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis trennya dari pola data tersebut. Tetapi di sini kekurangannya hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan dan sifatnya cenderung subjektif. Nah, langkah-langkah untuk menentukan garis tren ya dengan menggunakan tangan bebas atau freehand method. Yang pertama kita buat dulu ya untuk sumbu horizontalnya X, vertikalnya Y ya. Kemudian yang berikutnya buat scatter diagram, yaitu kumpulan-kumpulan dari titik-titik koordinat dari titik X dan Y nya. Kemudian yang tiga, dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter diagram, kemudian tariklah garis yang mewakili atau yang paling tidak mendekati semua titik koordinat yang membentuk diagram pencar.
Sini ada contoh menentukan persamaan tren dengan tangan bebas. Ada data 5 data di sini 5 tahun dari 2000 sampai 2004. Jumlah produksinya masing-masing sudah diketahui. Nah, ini kalau kita menggunakan metode linear tangan bebas ya. Nah, kita buat ya tadi sumbu X dan Y-nya. X-nya itu untuk tahun 2000 sampai 2004, kemudian Y-nya itu untuk jumlah produksinya. Kita buat untuk titik-titik koordinatnya ya, dibuat tadi ya, di tahun 2000 ada jumlahnya 6 produksi, kemudian 2001 sebesar 18 dan seterusnya. Kemudian kita tarik garisnya. Nah, sebenarnya kalau garis trennya yang aslinya itu kan yang ini ya, bulat-bulat ini ya, titik-titik koordinat kita hubungkan satu sama lain. Nah, tetapi nanti bentuknya agak bergelombang. Nah, dengan metode freehand ini kita tarik garis secara bebas tetapi yang mendekati dari titik-titik tersebut. Nah, makanya di sini dibuat titik yang garis yang warna merah kita tarik ya, yang mendekati dari titik-titik koordinat tadi. Nah, jadi cara ini memang paling mudah ya, karena sifatnya juga subjektif, masing-masing orang memiliki pilihan sendiri ya. Tadi mungkin kalau kalian garisnya mungkin agak ke atas ya, atau cenderung lebih ke bawah lagi, karena sifatnya subjektif ya. Jadi masing-masing orang itu punya pilihan sendiri sesuai dengan persepsi atau anggapannya ya. Jadi garis mana yang mewakili scatter diagram tersebut. Tetapi tadi kelemahannya sifatnya subjektif, jadi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi ya untuk metode freehand. Nah, ada cara lain ya. Kalau tadi kan langsung dihubung-hubungkan dengan titik koordinat, kemudian kita tarik garis yang mendekati. Ada cara lain, yaitu dengan mengambil dua buah koordinat dari data time series. Nah, di sini diasumsikan ada dua yang dipakai di tahun 2002 sama 2004. Nah, untuk X-nya sendiri di sini diketahui ada tahun dasarnya. Tahun dasarnya itu 2001. Berarti di sini X-nya kita asumsikan dengan angka 0. Nah, untuk berikutnya 2002, 2003, 2004 itu menyesuaikan dari 0, kemudian 1, 2, 3. Kemudian kalau yang ke atasnya berarti minus. Jadi kalau ke atas itu minus, ke bawah itu plus. Jadi kita nanti buat dengan dua koordinat 2002 sama 2004. Berarti nanti ada titik koordinatnya XY nya, berarti kalau 2002 itu 1 dengan 24. Kalau 2004 berarti X nya 3, Y nya 34. Nah, dibuat untuk persamaan garis linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini tadi ya tahun 2002 sama 2004. Nah, berarti nanti ada dua persamaan di sini karena ada dua koordinat. Nah, masing-masing koordinat ini kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Y nya tadi diketahui sumbu Y nya sebesar 24, kemudian X nya 1, berarti 24 sama dengan A plus 1B. Itu persamaan pertama. Kemudian yang tahun 2004 berarti Y nya 34, X nya 3, Y nya 34 sama dengan A plus 3B. Nah, kita eliminasi ya, kita eliminasi yang sama itu berarti yang A nya kita kurangkan, dieliminasi ya, hasilnya di sini minus 10 sama dengan minus 2B. Minus 2B dari mana? Karena 1B dikurangi 3B. Kemudian hasilnya positif ya, B nya 5. Setelah ketemu B, kita substitusikan nilai B ini ke dalam persamaan yang pertama. Silakan boleh yang pertama atau yang kedua.
dimasukkan, diganti di sini ya, B-nya diganti 5, hasilnya hanya 19. Nah, dengan tahun dasar tadi 2001 diperoleh persamaannya sebesar Y sama dengan A-nya 19 plus B-nya 5X. Nah, di sini menunjukkan angka 19 besarnya taksiran produksi pada tahun dasar 2001 yaitu sebesar 19 unit. Sedangkan B itu nilainya positif 5, menunjukkan besarnya rata-rata kenaikan produksi setiap tahun itu sebesar bukan 19 ya, tapi 5. Ya, sebesar 5. Nah, yang ditanyakan di sini kita kan bisa meramalkan ya, tahun 2005 kira-kira nanti produksinya berapa gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan ini, Y sama dengan 19 plus 5, X-nya dari mana? Kita lihat. Nah, di sini X-nya kan diurutkan saja. Tahun 2004 itu 3. Tahun 2005 berarti dikali dengan 4. Nah, di sini X-nya dikali 4. Hasilnya atau ramalan atau prediksi untuk tahun 2005 itu sama dengan Y sama dengan 39. Nah, ini cara lain ya dari freehand tadi. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas metode yang setengah rata-rata. Cara mengetahui perkiraan nilai atau jumlah di masa yang akan datang dengan membuat garis tren dengan mencari rata-rata kelompok. Nah, karena tadi disebutkan rata-rata, berarti kita mencari rata-rata untuk tiap-tiap kelompok. Nah, dengan cara ini ya untuk menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Jadi karena tadi metode yang bebas atau freehand tadi itu ada kekurangannya, subjektif ya. Nah, di metode ini akan menghilangkan subjektivitas tersebut. Ada contoh soal. Nah, nanti ada contoh soal untuk data genap dan data ganjil. Nah, yang di sini data genap terlebih dahulu. Hasil penjualan perusahaan ABC periode 96 sampai 2001 bisa dilihat ya. Nah, pertanyaannya buatlah persamaan tren dengan metode setengah rata-rata. Di sini diketahui tahun dasarnya 97 dan 99. Dari persamaan tersebut kemudian disuruh meramal atau memprediksi kira-kira jadi penjualan di tahun 2002 itu jumlahnya berapa. Nah, tadi ya metode ini kan dibagi rata-rata per kelompok. Berarti kita bagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Ya, berarti ada 6 tahun di sini ya. Di 96 sampai 2001 kita bagi menjadi 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok berarti kelompok pertama itu 3 tahun. Ya, dari 96, 97 sampai 98. Kelompok kedua itu terdiri dari tahun 99, 2000 sampai 2001. Nah, setelah dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian kita totalkan. Ya, yang kelompok pertama 14 tambah 18 tambah 17 ketemunya 49. Kemudian kelompok yang kedua 16 plus 20 plus 22 ketemunya 58. Setelah ditotalkan masing-masing kelompok baru dirata-rata. Ya, tadi 49 totalnya dibagikan dengan jumlah datanya ada 3. 49 dibagi 3 sama dengan 16,33. Itu untuk yang kelompok pertama. Yang kelompok kedua 58 dibagi 3 ketemunya 19,33. Jadi masing-masing kelompok sudah ada rata-ratanya. Kemudian rata-rata tersebut kita selisihkan ya. Kelompok 2 dan kelompok 1 selisihnya sebesar 3. Nah, nilai ini nanti digunakan untuk menghitung besarnya nilai B-nya. Ya.
Nah, berarti selama 3 tahun PT ABC pertambahan dalam penjualan sebesar 3, sehingga kenaikan penjualan setiap tahunnya berkisar. Nah, angka ini 3 dibagi dengan 3 tahun, ketemunya 1. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan A nya. Nah, kita lihat, nah dimana tadi disebutkan ada 2 tahun dasar. Yang pertama tahun dasarnya 97. Berarti kita menggunakan kelompok yang pertama. Ya, karena kita lihat 97 yang warna merah ini kan masuknya kelompok pertama. Berarti nanti nilai A-nya itu yang menggunakan 16,33. Y sama dengan 16,33 plus satunya dari sini X itu tahun dasar 97. Nah, yang 99 bagaimana? 99 itu masuk kelompok 2. Ya, ini ya. Nah, berarti menggunakan A-nya bukan 16,33 lagi, tetapi menggunakan yang 19,33 plus 1X. Ya, jadi ada tahun 2 dasar di sini. Nah, kemudian suruh meramalkan ya untuk tahun 2002 itu penjualannya kira-kira berapa? Baik tahun dasar 97 maupun 99. Nah, di sini kita asumsikan ada nilai X. Ya, jadi kalau setengah rata-rata nanti diasumsikannya yang ini, ada setengah, ada 1,5, ada setengah. Nah, cara menentukannya bagaimana? Untuk yang 97 berarti kita lihat tahun 97 berada di posisi ini. Nah, di sini tahun dasarnya kita beri asumsi angka di sini setengah. Ya, karena memang setengah rata-rata. Di sini diasumsikan tahun dasarnya di sini setengah. Kemudian 98-nya 1,5, 99-nya 2,5, 2000 berarti nambah 3,5, 2001 4,5. Ya. Nah, yang ditanyakan apa tadi, prediksi tahun 2002 kira-kira berapa? Nah, setelah 4,5 berarti apa? Di sini 5,5. Nah, makanya dimasukkan ke dalam persamaan yang tahun dasar 97. Y aksen itu menunjukkan ramalan ya. Berbeda dengan nilai Y. Ya, Y aksen berarti menunjukkan ramalan tahun 2002. Nah, karena 97 itu tadi masuknya yang kelompok 1, berarti A-nya ini ya 16,33 plus 1 X-nya. Nah, di sini X-nya dari 5,5. Kemudian hasilnya dihitung sebesar 21,83. Jadi, ramalan untuk tahun 2002 dengan tahun dasar 97 sebesar 21,83. Itu untuk 97. Kemudian kita ke yang 99. Tahun dasarnya 99, kita cari dulu tahun dasar 99. Berarti kita menempatkan posisi setengahnya di tahun 99. Ke bawah itu positif ya, setengah, 1,5, 2,5. Kalau yang ke atas berarti minus setengah, minus 1,5, minus 2,5. Yang ditanyakan apa? Tahun 2002. Berarti di sini berapa? Setelah 2,5 berarti 3,5. Kita masukkan ke rumus persamaan ini. Hasilnya menunjukkan penjualan, ramalan penjualan tahun 2002 dengan tahun dasar 99 adalah sebesar 22,83. Nah, hati-hati ya menentukan nilai X-nya, dilihat dulu ya tahun dasarnya. Itu untuk penjelasan metode setengah rata-rata. Untuk data genap. Sekarang kita masuk ke data ganjil. Nah, di sini ada soal data ganjil. Datanya hanya 5. Pertanyaannya masih sama ya, membuat tren, persamaan tren dengan metode setengah rata-rata, kemudian disuruh meramalkan tahun 2001. Nah, sama kita bagi nanti menjadi 2 kelompok. Ya, karena berhubung di sini ganjil. Nah, kalau kita mau buat bagi 2 kelompok kan pastinya kalau 5 dibagi 2 kan berarti 2,5 2,5. Ya, susah kan karena ganjil. Nah, alternatifnya yang angka yang di tengah di sini ya kan, tahun 98 kita gandakan. Ada 2 tahun 98. Jadi biar bisa masuk kelompok 1 dan masuk kelompok 2.
ya, jadi di sini double. Nah, dibuat masing-masing ada 2 kelompok dari 96 sampai 98, kemudian karena digandakan 98 nya juga ikut ke kelompok 2 sampai 2000. Caranya sama seperti tadi, dijumlahkan kemudian dirata-rata. Setelah dirata-rata per kelompoknya kita selisihkan, hasilnya sebesar 1,37. Nah, nanti dibuat nilai B nya, selisih tadi 1,37 dibagi dengan 3 tahunnya di sini, hasilnya sebesar 0,46. Nah, lihat tahun dasarnya ada 97 dan 99 ya. Nah, berarti A nya yang 97 itu 16,33 plus 0,46 X. Kemudian yang tahun 99 tahun dasarnya, berarti yang membedakan hanya nilai A nya saja sebesar 17,67. Nah, dilihat tahun dasarnya 97, berarti penempatan posisi setengahnya di 97 positif. Kalau ke atasnya berarti negatif sampai ke bawah. Nah, kalau untuk tahun 99 berarti kita lihat tahun 99 baru di sini tempat setengah, yang ke atasnya minus ya. Setelah tahun 99 nya positif, sebelum tahun 99 berarti nanti negatif. Caranya sama, tinggal dimasukkan yang 97. Nah, setelah 2000 di sini 2000 berarti 2001, X nya diganti dengan 5,5 untuk tahun 97. Kemudian yang 99 berarti di sini tahun 2001 nya 2,5. Tinggal dihitung untuk tahun 2001 tahun dasar 97 ketemunya 19,4, sedangkan untuk prediksi tahun 2001 tahun dasarnya 99 ketemunya 19,36. Nah, itu ya metode setengah rata-rata baik data ganjil maupun data genap. Nah, untuk berikutnya kuadrat terkecil atau least square. Nah, metode kuadrat terkecil untuk mencari garis tren dimaksudkan suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A plus BX yang didasarkan pada atas dasar hasil observasi. Metode ini yang paling banyak dipakai untuk menentukan persamaan tren data. Nah, metode kuadrat terkecil, nah nanti ada data ganjil, data genap ya, kayak tadi setengah rata-rata. Untuk menentukan nilai X nya tadi, kalau setengah rata-rata kan menggunakan setengah, 1,5, 2,5 dan sebagainya. Kalau untuk metode kuadrat terkecil berbeda ya. Untuk data ganjil, nanti nilai X nya di tahun dasar itu nilainya 0. Kemudian setelah tahun dasar berarti nanti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang sebelum tahun dasar berarti minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya, kalau datanya ganjil. Nah, kalau datanya genap bagaimana? Ada 2 cara di sini. Kita mau menghitung penjualannya itu nanti prediksinya per setengah tahun atau per setiap tahun. Kalau menggunakan setengah tahun, nanti penempatan nilai X-nya itu mulai dari 1 di sini. Di tahun dasar. Ganjil ya, 1, kemudian 3, kemudian 5. Sebelum tahun dasar berarti minus 1, minus 3, minus 5, minus 7 dan seterusnya. Itu kalau setengah tahun. Nah, kalau setiap tahun, nah mirip dengan yang rata-rata, setengah rata-rata. Pakainya setengah. Setelah tahun dasar setengah positif ya, plus 1,5 plus 2,5. Sebelum tahun dasar berarti minus 1, minus setengah, minus 1,5 dan seterusnya. Hati-hati ya menggunakan nilai X nya. Menentukan persamaan tren dengan mencari nilai A dan B, yaitu nah kita bisa menggunakan persamaan sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Jadi nanti menggunakan persamaan, ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, bisa juga menggunakan rumus ini ya, A sama dengan sigma Y dibagi N, B nya sigma X kali Y dibagi sigma X kuadrat. Tetapi kalau menggunakan rumus ini
ya, itu jika tahun dasar berada di tengah-tengah sehingga sigma X nya sama dengan 0. Berarti tahun dasarnya kalau berarti di tengah, ya, misalkan ada 5 data, yang di tengah berarti yang ketiga ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang ketiga yang di tengah. Kalau memang dasarnya di tahun yang ketiga ini, kita bisa langsung menggunakan rumus. Tapi kalau misalkan tahun dasarnya di urutan keempat, itu kan nggak di tengah, berarti kita menggunakan yang persamaan. Nah, ini contoh data ganjil untuk square. Nah, dari tahun 96 sampai 2004 ada hasil penjualannya atau Y-nya. Yang pertama, tanyakan persamaan dengan tahun dasar 99. Yang kedua, kalau memang tahun dasarnya berada di tengah, kemudian buatlah tren tahun 2005 baik di tahun dasar 99 maupun di tahun dasar yang di tengah. Nah, ini kita menggunakan yang tahun dasar 99. Ingat, ini datanya data ganjil ya. Data ganjil berarti kita menggunakan yang mana? Nah, ini ganjil berarti nanti tahun dasarnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tahun dasarnya 0. Sebelum tahun dasar berarti minus 1, minus 2, minus 3. Setelah tahun dasar berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu untuk nilai X. Nah, kemudian berikutnya apa? Kalau ini kan bukan tahun dasarnya di tengah ya, berarti kita menggunakan metode yang persamaan. Nah, kita lihat persamaan di sini. Sigma Y berarti nilai Y saja, jumlahnya berapa? N itu jumlah data kali A plus B sigma X. Nah, berarti yang tadi kita hitung di sini ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya kita totalkan, yaitu jadi sigma X nya 9. Nah, kita lihat untuk persamaan yang berikutnya, sigma XY apakah dari data sudah ada? Kalau memang belum ada berarti kita ngitung dulu manual X kali Y. X nya minus 3, Y nya 14, ketemunya minus 42. Kita hitung seterusnya baru ditotalkan ya, sigma X kali Y nya sebesar 258. Kemudian apalagi sigma X sudah ada, sigma X kuadrat. Nah, dari kuadrat belum ada berarti kita kuadratkan dulu. X dikuadratkan minus 3 dikuadratkan, minus dikuadratkan jadi positif yaitu 9. Minus 2 dikuadratkan 4 dan seterusnya kita totalkan, ketemunya sigma X kuadrat sebesar 69. Nah, setelah ketemu masing-masing ada sigma Y, sigma X kuadrat dan sigma X kali Y, kita masukkan nih ke persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, sigma Y nya 7179 sama dengan N nya, jumlah datanya ada 9, 9A plus B nya itu kan belum ada, ditanyakan, berarti sigma X nya berapa? 9, berarti 9B, persamaan pertama. Persamaan berikutnya, sigma X kali Y, sigma X kali Y 258 sama dengan sigma X itu jumlahnya 9, jadi 9A plus sigma X kuadrat 69B. Kita eliminasi. Nah, kebetulan 9A nya sudah sama, tinggal dikurangkan. 9B dikurangi minus 69B, ketemunya minus 60B. 179 kurangi 258, ketemunya minus 79. Nah, dihitung hasilnya B nya 1,32 positif. Setelah ketemu B, kita substitusikan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, silakan yang menurut kalian mudah yang mana. Kita gantikan nilai B nya 1,32, hasilnya A nya sebesar 18,57. A sudah ada, B sudah ada, berarti kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan A plus BX. A nya 18,57, B nya 1,32X. Nah, yang ditanyakan apa? Ramalan tahun 2005. Nah, 2005 tinggal kita gantikan ya nilai X nya. Di X di sini yang terakhir kan 2004 itu kan 5, berarti kalau 2005
6. Nah, di sini makanya angkanya diganti 6. Hasil akhirnya untuk ramalan penjualan pada tahun 2005 dengan tahun dasar 99 nilainya 26,49. Itu kalau tahun dasarnya 99. Nah, ini kalau tahun dasarnya di tengah. Yang di tengah berarti di sini tahun 2000. Nah, kita nggak menggunakan persamaan lagi, kita cukup menggunakan rumus ini. Karena tadi ya, di tengah-tengah berarti nanti sigma X-nya otomatis akan 0 nilainya. Kita lihat ya, X-nya kita menggunakan yang ini ya, 0 ke atasnya sebelum tahun dasar minus 1, minus 2 dan seterusnya. Kalau setelah tahun dasar positif 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di tengah-tengah kita totalkan sigma X nya sebesar 0. Nah, makanya kita nggak menggunakan persamaan, menggunakan yang rumus A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y nya 179 dibagi 9 ketemunya 19,89. Nah, sigma Y nya berarti X kali Y tinggal dikalikan ya, dibagi dengan sigma X kuadrat. Hasilnya untuk nilai B nya sebesar 1,32. Dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus B X, berarti 19,89 plus 1,32 X. Nah, kita ramalkan untuk tahun 2005. Kita lihat X nya 2004 itu 4, jadi 2005 di sini 5. Kita ganti ramalan untuk tahun 2005 penjualannya sebesar 26,49 ya, data ganjil. Nah, sekarang kalau contoh data genap bagaimana? Ini tahun dasarnya pakai tahun dasar menggunakan yang di ini contohnya menggunakan yang tahun dasarnya berarti yang di tengah, meramalkan tahun 2006. Nah, yang belum diketahui kan X nya ya. Nah, berhubung ini datanya genap, nah ingat di sini tahun dasarnya di tengah ya, berarti kita bagi menjadi 2. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 2 kelompok. Berarti yang 2000 itu minus 1, 2001 plus 1. Hati-hati ini ganjil ya. Setelah tahun dasar berarti 1, 3, 5, 7, 9. Kalau yang ke atasnya minus 1, minus 3, minus 5, minus 7 dan seterusnya. Itu ramalan tahun 2006 nanti bagaimana. Nah, kita masukkan dulu nilai-nilai yang sudah kita hitung ke rumus ya, A sama dengan sigma Y bagi N. A nya ketemunya 20,7, B nya ketemunya 0,7. Kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 20,7 plus 0,7 X. Untuk ramalan tahun 2006 bagaimana? Menyesuaikan 2005 X nya terakhir 9 berarti tahun 2006 nya ganjil ya, 9 berarti 11, ketemunya 28,4. Kita juga bisa menggunakan yang setengah, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Nah, dibagi di sini tengah-tengahnya kan antara 2000 sampai 2001, yang ke atas berarti minus setengah, yang ke bawah berarti setengah ya, 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Kita menggunakan pakai rumus. A nya ketemunya 20,7, B nya ketemunya 1,406 ya. Nah, peramalan tahun 2006 bagaimana? Terakhir 2005 4,5 berarti 2006 nya 5,5. Digantikan, disubstitusikan, hasilnya sebesar 28,43. Nah, dari contoh yang tadi ya, yang ganjil,
itu sebenarnya kita bisa menggunakan salah satu, mau yang pakai setengah-setengah atau yang 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, jika digunakan unit tahunnya X0 yang ini ya, menggunakan yang setengah, 1/2 dan seterusnya, maka nilai B yang didapatkan akan menunjukkan pertambahan volume penjualan setiap tahun. Jadi kalau kita menggunakan nilai X nya yang setengah, 1/2 dan seterusnya, nanti nilai B ini untuk per tahunnya. Beda dengan kalau kita menggunakannya sebelahnya X1 di sini hanya -1, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, itu menunjukkan per setiap setengah tahun. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya tadi untuk persamaan. Nah, yang ini menggunakan yang X1 yang ini ya. Di sini 0,7 sedangkan X0-nya 1,4. Nah, kalau kita lihat 0,7 ini setengah dari 1,4. Jadi kalau yang pakainya ini berarti per tahun, kalau yang pakai yang warna kuning ini berarti yang setengah tahun. Jadi sama saja mau pakai menggunakan yang setengah, 1/2 atau yang 1/35. Yang membedakan hanya koefisiennya saja, B-nya saja ya. Nah, itu untuk metode least square. Terakhir, metode rata-rata bergerak. Dari dasar penggunaan metode ini adalah mencari nilai rata-rata dari beberapa tahun secara berurutan, sehingga nanti akan diperoleh nilai rata-rata bergeraknya yang sesuai dengan jumlah tahun yang ditentukan. Rata-rata bergerak digunakan untuk memuluskan fluktuasi yang terjadi dalam data tersebut. Proses pemulusan ini disebut pemulusan data berkala. Kita lihat rumusnya seperti ini. Ya, langsung ke contoh saja. Ada data 96 sampai 2001, hasilnya atau Y-nya. Berdasarkan dari data, buatlah rata-rata bergerak per 3 tahun dan 4 tahun. Nah, untuk rata-rata bergerak 3 tahun, bisa dilihat di sini. Kalau di 96-nya kosong ya, kita merata-ratakan 96, 97 sampai 98, berarti 14 plus 18 plus 7 dibagi 3, karena per 3 tahun ketemunya rata-rata bergeraknya 16,3. Nah, yang 98 bagaimana? Kita turun 14 nya nggak kita ikutkan, dari 18 plus 17 plus 16 dibagi 3, rata-ratanya 17. Turun lagi, yang namanya bergerak kan berarti semakin maju ya tahunnya, berarti 17 plus 16 plus 20 ketemunya 17,67 di rata-rata. Kemudian 16 plus 20 plus 22 dibagi 3, hasilnya 19,3. Nah, berikutnya minus, karena kan hanya ada 2, 20 tambah 22 kan belum per 3 tahunan. Itu untuk yang 3 tahun ya. Yang 4 tahun bagaimana? Nah, tinggal jumlahkan 4 tahun. Pertama 14 plus 18 plus 17 plus 16 bagi 4, rata-ratanya 16,25 dan seterusnya ya. Jadi rata-rata bergerak seperti itu, semakin ke bawah semakin ke bawah, tergantung bergeraknya berapa tahun sekali. Nah, itu untuk contoh rata-rata bergerak. Nah, kelemahan dari rata-rata bergerak di sini yaitu tidak mempunyai persamaan untuk ramalan. Ya, sebagai gantinya nilai rata-rata bergerak terakhir sebagai ramalan periode berikutnya. Jadi kalau yang metode rata-rata bergerak tidak ada Y sama dengan A plus BX itu nggak ada. Jadi hanya melihat pergerakannya saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Nah, silakan kalau memang materi ini bermanfaat bisa diklik ya. Di sini ada subscribe sama like. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.